Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Nurse Azhar Alabiu. Pada kali ini kita akan membahas tentang rahasia tips sukses lulus SIMAK UI, ekstensi dan pasca sarjana. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Ahmad Azhar Bashir, aku biasa dipanggil Azhar. Aku seorang aparatur sipil negara atau ASN atau PNS di lingkungan pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan profesiku adalah sebagai perawat di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Alhamdulillah pada saat ini aku sedang melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia pada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Dan alhamdulillahnya lagi aku mendapatkan beasiswa tugas belajar dari pemerintah Kota Banjarbaru. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya nanti ada yang jadi PNS atau ASN atau sekarang juga jadi PNS atau ASN, tentunya nanti ada yang namanya program beasiswa kuliah tugas belajar. Jadi kita itu ibaratnya dicutikan dulu dari kerja kita di lapangan, tapi kita diamanahi untuk melanjutkan kuliah dengan beasiswa tugas belajar. Dan itu termasuk dalam program pemerintah kita, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu aku di sini ingin berbagi tentang rahasia tips sukses lulus SIMAK UI ekstensi dan pasca sarjana. Ini berdasarkan dengan pengalamanku yang tahun kemarin, tahun 2021 itu ikut tes SIMAK UI untuk ekstensi, dan alhamdulillah tesnya cukup satu kali untuk aku lulus. Padahal pada saat itu aku belum pernah sama sekali punya pengalaman. Jangankan pengalaman ikut tes, membuka soal SIMAK UI pun aku nggak pernah sama sekali sebelumnya. Dan itu karena aku sebagai perawat, ya, kalau aku sebagai perawat klinis di lapangan, aku kerja di instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Daerah Idaman itu, aku itu kerjanya shift-shiftan pagi sore malam. Jadi waktuku untuk belajar untuk persiapan SIMAK UI ekstensi itu sangat sedikit, sangat mepet waktunya. Jadi kalau aku hitung-hitung itu dari pertama aku mulai belajar sampai tes itu pada bulan Juli, tanggal 12 Juli 2021 itu ya, kurang lebih cuma sekitar 3 minggu. Bayangkan, aku cuma belajar sekitar 3 minggu saja, teman-teman. Jadi itu pun masih kurang kayaknya, karena aku kan harus dinas malam, kemudian istirahat dan sebagainya. Jadi sangat sempit sekali, dan alhamdulillah aku satu kali tes saja lulus dengan menurutku memuaskan seperti itu. Nah, di sini aku ingin berbagi dengan teman-teman sekalian bagaimana sih tips aku belajar, tips masukan-masukan yang pernah aku dapatkan, juga pengalamanku, sehingga aku bisa satu kali tes lulus dengan kondisiku, pekerjaanku seperti yang teman-teman dengar tadi. Dan juga aku sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Jadi sangat sedikit sekali nih waktu untuk belajar itu. Nah, bagaimana kita cuma memanfaatkan waktu yang efisien dan efektif itu, kurang dari 3 minggu kita bisa lulus dengan satu kali tes, atau istilahnya one shot kita sukses seperti itu. Nah, pada video ini kali ini aku akan membagi menjadi 2 bagian dulu. Yang pertama, rahasia tips sukses lulus SIMAK ekstensi ataupun pasca sarjana secara umum dulu, secara global dulu, bagaimana sih rahasia tipsnya itu. Kemudian yang kedua nanti kita akan mulai spesifik sedikit membahas tentang tips sukses lulus SIMAK UI ekstensi atau pasca sarjana. Jadi agak spesifik. Dan mudah-mudahan di channel-channel selanjutnya kita bisa membahas lebih spesifik lagi terkait tentang SIMAK UI-nya, bagaimana soal-soalnya, bagaimana kisi-kisinya, bagaimana cara menjawabnya, kemudian bagaimana setelah kita bisa lulus SIMAK itu apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pertama dulu, rahasia tips lulus SIMAK ekstensi ataupun pasca sarjana secara umum, jangan lupa dulu untuk teman-teman sekalian bunyikan lonceng notifikasinya, kemudian subscribe, like, komen, dan share jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mari kita berbagi untuk semuanya agar kita sama-sama mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Nah, teman-teman sekalian, selain itu perlu kita ketahui bersama bahwasanya menurut lembaga survei internasional, contohnya Webometrics, pada Januari kemarin itu merilis bahwasanya UI menduduki peringkat pertama di Indonesia sebagai universitas terbaik. Kemudian juga ada QS Asia University Ranking pada November 2021 kemarin merilis bahwasanya UI juga menduduki peringkat pertama
di Indonesia sebagai universitas terbaik dan kalau tidak salah peringkat ke-56 di Asia. Dan itu juga diikuti oleh lembaga-lembaga survei lainnya. Juga selain UI ada juga UGM, kemudian IPB, ITB, UNER dan sebagainya. Nah, jadi tidak mengherankan bahwasanya banyak sekali calon mahasiswa atau mahasiswa yang bersaing untuk masuk ke dalam lingkungan Sivitas Akademika UI, baik itu melalui jalur SNMPTN atau UTBK SBMPTN, kemudian juga jalur SIMAK UI ini. Kalau aku dulu waktu SMA itu ada namanya sekitar tahun 2011 dulu, sudah lama juga ya, itu namanya SMPTN. Jadi lumayan banyak, ribuan orang bahkan puluhan ribu orang bersaing. Nah di sini makanya kita perlu untuk mengetahui bagaimana tips dan trik sukses lulus SIMAK UI ekstensi dan pasca sarjana, bagaimana rahasianya, dan seperti pengalamanku juga bagaimana bisa untuk lulus dengan satu kali tes dan belajar kurang dari 3 minggu, dan alhamdulillah aku sebagai PNS juga dapat beasiswa kuliah tugas belajar. Nah teman-teman sekalian, mari kita masuk ke dalam bagian pertama dari video ini, yaitu tentang rahasia tips sukses lulus SIMAK UI ekstensi dan pasca sarjana secara umum. Di sini aku membaginya ke dalam 5 tips secara umum. Jadi sebenarnya tips ini tidak hanya untuk SIMAK UI, tapi ya juga berdasarkan pengalamanku itu dari sejak aku dulu waktu SMP, waktu SD, SMP, SMA, ujian nasional dulu namanya, kemudian ikut SMPTN dulu namanya semacam SBMPTN seperti sekarang atau SNMPTN seperti sekarang. Termasuk juga sekarang aku ikut tes CPNS waktu tahun 2014, kemudian sekarang juga aku ikut SIMAK UI, dan itu semuanya dari 5 hal ini aku terapkan berdasarkan pengalaman, dan alhamdulillah selalu aku mendapatkan kesempatan mendapatkan karunia dari Allah SWT, Tuhan semesta alam, itu lulus dengan 1 kali tes. Termasuk juga dulu aku pernah ikut Olimpiade Kimia, Olimpiade Sains Nasional Kimia. Nah, yang pertama, rahasia yang pertama atau tips yang pertama itu adalah niat. Nah, bagi teman-teman yang muslim mungkin pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kan, innamal a'malu binniyah, sesungguhnya setiap amal, setiap perbuatan, setiap ikhtiar itu tergantung dengan niatnya. Jadi kalau misalnya kita berniat nih, misalnya kita berniat SIMAK UI nih, maka niatnya itu harus kita luruskan, harus kita betul-betul kita serius, kita fokus niat kita itu. Jadi kenapa niat itu mempengaruhi sama sekali dengan apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Mengapa aku harus menyampaikan itu menjadi tips yang pertama secara umum, yang pertama dan paling utama? Karena niat itu akan membentuk goals kita, tujuan kita. Kemudian niat itu akan membentuk tadi passion kita. Kemudian niat akan membentuk mindset kita, pola pikir kita. Dari pola pikir itu akan membentuk daripada perilaku kita ataupun perbuatan kita. Dan perbuatan itu akan membentuk daripada habitual kita atau kebiasaan kita. Dan pada akhirnya kebiasaan itu akan menentukan daripada hasil apa yang akan kita capai. Jadi misalnya nih teman-teman sekalian ingin ikut SIMAK UI, maka niatnya itu harus betul-betul aku ingin berniat lulus SIMAK UI, misalnya tahun ini tahun 2022. Baik itu teman-teman yang mau yang reguler, ekstensi atau pasca sarjana, tapi aku ini detailkan di ekstensi pasca sarjana sebagai pengalamanku. Maka aku berniat untuk lulus pada tahun ini SIMAK UI ekstensi, pasca sarjana ataupun ekstensi tadi dengan 1 kali tes. Nah, jadi kita niatkan betul-betul sebelum kita mulai melangkah pertama kali. Tapi kalau insya Allah nanti niatnya dari niat itu akan membentuk tujuan kita tadi, membentuk daripada perbuatan kita, kebiasaan kita, cara belajar kita, mindset kita terbentuk, akhirnya hasil yang kita dapat akan maksimal. Insya Allah akan maksimal. Tapi kalau niat kita cuma sekedar aku mau coba-coba aja, coba-coba undian berhadiah, kalau lulus ya alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur. Tapi kalau tidak lulus ya nggak apa-apa. Nah maka nanti hasilnya juga akan jadi seperti itu. Bisa jadi teman-teman nanti lulus, atau bisa jadi juga teman-teman akan kecewa.
Jadi betul-betul niat ini dari awal sebelum melangkah pertama kali harus ditanamkan baik-baik, diluruskan baik-baik, difokuskan dan didetailkan. Nah, jadi itu yang pertama teman-temannya. Kemudian yang kedua, ini yang utama juga adalah sebelum kita berikhtiar itu adalah doa restu orang tua dan pasangan kita bagi yang sudah punya pasangan yang sah ya. Jadi kita sebagai pejuang, anggaplah kita sebagai pejuang SIMAK UI, itu tentunya nanti akan memiliki faktor-faktor yang di luar nalar kita, faktor X, terutama di hari H nanti. Dan faktor-faktor yang di luar nalar kita itu, misalnya contohnya itu maksudnya ketika kita tidak tahu kan nanti ketika kita di hari H nanti kita tiba-tiba sakit, tiba-tiba kalau sekarang kan misalnya terkena terinfeksi COVID-19, atau misalnya kita tiba-tiba ada halangan besar yang membuat kita gagal. Nah, di situ nanti berperan adalah salah satunya ini adalah doa restu orang tua kita dan pasangan sah kita tadi. Karena tanpa doa restu kedua orang tua kita, bagi yang masih hidup ya, atau pasangan yang sah kita, itu bagi saya, pengalaman saya pribadi ya, itu akan banyak kita menghadapi rintangan, banyak kita menghadapi halangan terutama ketika nanti mencapai hari. Tapi kalau kita sudah dapat doa restu kedua orang tua atau pasangan sah kita, itu tentunya suami atau istri kita, tentunya nanti insya Allah, kalau pengalaman saya sejak dari saya sekolah itu akan dimudahkan Allah. Ada saja faktor-faktor yang di luar akal kita yang membuat kita perasaan aku nggak maksimal nih belajarnya, aku perasaan nggak terlalu mantap belajarnya nih, tapi ternyata yang kita jawab soalnya itu ternyata sesuai dengan apa yang kita mampu, jadi tidak di luar kemampuan kita. Jadi kita harus mendapatkan doa restu ini. Kalau pengalamanku ya, kalau aku setiap mau tes ataupun apa yang ingin ku capai, hajatku yang ku capai, misalnya aku pernah berhajat bersama istriku punya anak ya, karena sebelumnya aku dan istriku agak susah untuk mendapatkan anak sebelumnya, ada beberapa rentang waktu sekitar 1 atau 2 tahun. Nah, kita istilahnya itu menyempatkan diri untuk pulang kampung. Kebetulan aku kan kampung halaman sama tempatku bekerja itu ada sekitar jarak 4 sampai 5 jam. Jadi menyempatkan diri betul-betul kita pulang ke kampung, minta doa restu orang tua kita, minta doa kedua orang tua kita untuk apa yang kita hajatkan. Karena doa kedua orang tua kita, terus masuk juga doa guru-guru kita, guru-guru spiritual kita, doa guru-guru kita saat sekolah juga, itu berpengaruh besar pada kesuksesan dan kemudahan kita nanti pada saat kita ingin mencapai kesuksesan. Nah, lanjut yang ketiga ya, tips suksesnya adalah sebelum kita berikhtiar atau melangkah lagi adalah berdoa. Jadi kalau tadi doa dari orang tua kita, guru-guru kita, ataupun pasangan sah kita, ini adalah doa kita pribadi. Kalau aku pribadi berpendapat bukan kita berikhtiar kemudian berdoa, bukan, tapi kita berdoa dulu baru berikhtiar, awali dengan doa. Kalau kita teman-teman yang muslim kan, kalau sebelum melakukan sesuatu disunahkan atau dianjurkan untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kalau misalnya mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, dan sebagainya. Kalau mau pergi kan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan itu doa-doa. Jadi sebelum kita memulai ikhtiar kita, sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk berusaha, berjuang di SIMAK UI ini, kita harus awali dengan berdoa. Minimal dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan berdasarkan pengalamanku, tipsnya berdoa ini mungkin berbeda-beda orangnya pendapat, tapi kalau pendapat itu kita harus berdoa dengan detail. Nah, kalau pengalamanku ya berdoa di SIMAK UI itu dulu. Jadi aku berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya berarti aku detail sama sekali. Jadi ya Allah, aku luluskanlah aku di SIMAK UI tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah, yang mana aku tes tanggal 12 Juli tahun 2021, luluskanlah aku ya Allah dalam 1 kali tes. Jadi aku detail seperti itu berdoa. Kenapa? Bukannya Allah atau Tuhan itu tidak maha mendengar, bukan Allah tidak maha mengabulkan. Karena Allah
atau Tuhan itu maha kuasa. Kalau dia berkehendak cukup katakan kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi sebenarnya dia tanpa kita berdoa pun kalau dia berkehendak maka jadilah. Tapi maksudnya doa kita detail itu adalah kita ingin menampakkan atau menunjukkan keseriusan kita. Nah, kita saja misalnya nih sebagai mahasiswa nanti skripsi kan, mengerjakan tugas akhir atau tugas ilmiah, itu kita ataupun kita di karyawan mengajar laporan, kita harus juga detail kan. Itu sebagai wujud keseriusan kita dalam berusaha, dalam bekerja, dalam berikhtiar. Jadi meskipun hak prerogatif pimpinan kita atau dosen kita misalnya, itu tanpa kita melakukan laporan pun kalau dia suka kan tetap aja dia suka dengan kita. Tapi itu adalah wujud bahwasanya kita orang yang serius kepada Allah, serius kita berdoa kepada Allah. Dan jangan sampai kita berdoa itu putus, jadi harus terus menerus. Dan teman-teman harus tahu sebenarnya aku itu pernah 2 kali dibatalkan. Jadi 2 kali dibatalkan, bukan di akademik, bukan di tes SIMAK UI-nya, tapi di permohonanku untuk mendapatkan beasiswa tugas belajar dari pemerintah. Jadi selama rentang waktu 2 tahun aku terus berdoa dan Allah, dan aku yakin Allah itu pasti akan mengabulkan cepat atau lambat. Dan aku terus berdoa itu dengan detail seperti tadi, dengan tanggalnya, dengan kalender hijriah dan masehinya, apa yang menjadi aku detail. Alhamdulillah Allah kabulkan. Dan nanti di video selanjutnya akan aku sharing lagi pengalamanku seperti itu. Jadi aku pernah dari waktu 2 tahun itu aku pernah mengirim surat ke presiden, mengirim surat ke menteri, ke duta-duta besar negara-negara yang menurutku bisa memberiku beasiswa. Nanti kita akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, baru setelah kita tadi niat, doa restu orang tua, guru-guru kita dan pasangan kita, kemudian doa kita juga. Yang keempat adalah baru kita berikhtiar maksimal, berusaha maksimal dan pantang menyerah. Ingat ya, ikhtiar maksimal dan pantang menyerah. Kenapa? Karena tentunya bagi teman-teman mungkin yang posisinya seperti aku ya, yang sudah bekerja, yang sudah punya keluarga, yang punya waktu yang sangat sedikit sekali untuk belajar, itu harus betul-betul kita memaksimalkan semua apa yang kita miliki, apa yang sumber daya yang kita miliki, apa yang kita bisa untuk lulus dalam seleksi masuk ini SIMAK UI ini untuk ekstensi dan pasti sarjana. Begitu juga teman-teman yang reguler dan adik-adikku yang dari SMA juga seperti itu. Kita betul-betul maksimal. Jadi contohnya seperti ini. Kita harus betul-betul misalnya kita menyediakan waktu, tenaga dan dana kita. Misalnya waktu kita sediakan per hari itu minimal 3 jam misalnya untuk belajar. Kemudian tenaga kita ya tadi kita harus betul-betul mendorong diri kita untuk tetap bersemangat untuk belajar tadi. Karena kan kalau misalnya kayak aku kan sudah mohon maaf ya, sudah bekerja, sudah berumur, sudah berumah tangga, itu agak susah untuk fokus ya dibanding yang belum berumah tangga atau belum bekerja atau udah lulus dari SMA. Kemudian juga dana kita, biaya kita harus disediakan. Maka itu untuk beli buku, beli kuota internet buat download pembahasan soal, atau juga untuk ikut bimbingan belajar atau bimbel untuk SIMAK UI ini. Nah, jadi nanti detailnya akan aku jelaskan di bagian kedua dari video ini, tentang bagaimana sih memanajemen waktu, tenaga dan biaya yang ada untuk agar kita kurang dari 3 minggu atau 3 minggu bisa belajar maksimal untuk lulus 1 kali tes. Dan pantang menyerah. Nah, kalau pengalamanku kan 2 tahun aku sempat dibatalkan. Jadi kalau tanpa azam yang kuat, tanpa keinginan yang kuat, tanpa pantang menyerah tadi, aku mungkin sudah gagal, tidak bisa membuat video seperti sekarang. Tapi kan aku pantang menyerah. Ketika ada satu hal yang gagal, aku tetap lanjut mencari cara yang lain sampai titik aku sudah istilahnya titik darah penghabisan, sampai aku tidak bisa lagi mengerahkan kemampuan, baru aku menyerah. Dan aku tidak menyerah sampai saat itu. Alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa dan keinginanku. Nah, kemudian yang terakhir untuk bagian pertama ini menurutku ya, yang kelima, rahasia tips secara umum ini tadi adalah kita harus tetap bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, menyerahkan semua usaha kita tadi kepada Allah, dan juga harus husnuzon, sangka baik kepada Allah. Kalau teman-teman yang muslim mungkin pernah mendengar kata di hadis Nabi Muhammad SAW juga dikatakan, sesungguhnya kata Allah, aku sesuai dengan persangkaan hambaku.
Jadi kita harus tetap bersangka baik kepada Allah. Kita sebagai muslim, sebagai hamba Tuhan, kita harus menyerahkan segala apa yang kita usahakan kepada Tuhan yang telah menakdirkan kita. Hanya saja kan kita tidak tahu takdir kita seperti apa, makanya kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Jadi bisanya nanti ketika kita tadi sudah menjalankan niat, kita sudah lurus, teguh, usaha kita sudah maksimal, doa kita di awal sudah betul-betul minta doa restu juga, ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetap kita sangka baik kepada Allah. Karena boleh jadi kita mencintai sesuatu tapi ternyata tidak baik untuk kita, kata Allah. Boleh jadi juga kita membenci sesuatu ternyata itu baik untuk kita, karena kita hanyalah hamba yang lemah, terbatas pengetahuan kita, terbatas juga kemampuan kita mengambil hikmah, dan Allah yang maha mengetahui atau Tuhan yang maha mengetahui. Jadi contohnya aku ya, mungkin aku pernah 2 tahun dibatalkan untuk beasiswanya, padahal aku belum ikut tes sama sekali ya saat itu. Cuma untuk beasiswanya kan tahapan itu kan administrasi dulu, beasiswa dulu, baru kita ikut tes di akademik di Universitas Indonesianya di UI-nya. Nah 2 tahun itu mungkin aku dibatalkan, mungkin hikmahnya adalah aku mungkin bisa bersama keluarga aku dulu kan, bersama anak istriku, kemudian juga masih perlu upgrade ilmu-ilmu di instalasi gawat darurat. Apalagi saat itu kan kita lagi di yang tahun 2020 kemarin, 2021 kemarin kita sedang dihantam pandemi COVID-19 yang luar biasa, sampai kita kehabisan oksigen, tempat rawat yang kita penuh, dan meluber lah pasien, qadarullah. Jadi mungkin di situ hikmahnya juga aku harus fokus dulu ke pekerjaanku, menolong sesama, dan juga kita bisa lebih siap lah. Itu mungkin hikmah. Dan juga dari itu juga aku bisa membuat membuat suatu perencanaan yang lebih baik lagi. Aku jadi tahu seluk-beluk daripada administrasi, cara tugas belajar, kemudian juga pendaftaran SIMAK UI dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi 5 bagian. Untuk bagian pertama itu rahasia tips sukses lulus SIMAK UI, ekstensi dan pasca sarjana untuk tahap bagian pertama yang secara umum dulu. Dan ini bisa diaplikasikan tidak hanya di SIMAK UI untuk ekstensi pasca sarjana, tapi juga untuk teman-teman yang punya hajat ataupun keinginan yang lainnya. Silahkan diamalkan sesuai pengalamanku. Nah teman-teman sekalian, kita masuk pada bagian kedua dari video ini, yaitu rahasia tips lulus SIMAK UI, ekstensi dan pasca sarjana, yang mana akan lebih spesifik dan detail menjelaskan bagaimana tips kita menghadapi untuk lulus SIMAK UI ini sendiri. Sebelumnya aku jelaskan dulu bahwasanya seleksi masuk Universitas Indonesia ini tidak berbeda mungkin dengan universitas-universitas lainnya di Indonesia, yaitu mungkin seperti Universitas Brawijaya itu ada Selma, seleksi masuk, di UGM ada juga ujian masuk, kemudian di UNER ada penerima mahasiswa baru. Kalau di tempatku di Universitas Lembung Makurat Kalimantan Selatan itu ada namanya ujian masuk jalur mandiri. Jadi memang SIMAK UI ini adalah rangkaian dari seleksi-seleksi nasional sebelumnya seperti SNMPTN, kemudian UTBK SBMPTN, kemudian baru SIMAK UI itu sendiri. Yang mana kalau zamanku dulu itu SNMPTN seperti namanya SMPTN jalur undangan. Jadi kita memakainya raport. Zamanku dulu ya tahun 2011, kemudian waktu SMA dulu, kemudian kalau misalnya kita tidak lulus di jalur undangan tadi berdasarkan raport dan akreditasi sekolah kita lanjut ke OTBK SBMPTN, kalau dulu namanya SMPTN jalur tertulis. Jadi kita betul-betul menjawab soal sesuai dengan yang disediakan, sesuai dengan ketentuan. Kalau kita lulus, kalau misalnya tidak lulus kita bisa ikut lagi di jalur mandiri. Kalau di UI kan setelah UTBK SBMPTN adalah SIMAK UI itu sendiri. Nah di SIMAK UI sendiri itu ada beberapa gelombang, maksudnya ada jadwal tesnya sendiri. Kalau di ekstensi itu sarjana S1 yang bukan S1 reguler itu hanya ada 1 gelombang. Biasanya itu di bulan Juli. Kalau kayak aku kan S1 keperawatan, ekstensi itu di bulan Juli, sekitar tanggal 12 Juli 2021 kemarin. Nah kalau yang untuk pasca sarjana yang S2, spesialis, profesi, dan S3 itu atau doktoral itu ada 3 gelombang biasanya. Gelombang pertama semester ganjil itu sekitar
bulan Maret seleksinya, kemudian gelombang kedua semester genap itu di sekitar bulan Juli, kemudian di gelombang ketiga semester ganja atau GAS 1 di bulan November kalau tidak salah. Nah, jadi kita harus mempersiapkan 1 bulan sebelum jadwal seleksi itu. Kalau tadi misalnya di bulan Maret, berarti kita dari Februari sudah mulai mempersiapkan diri, baik mencari informasi, kemudian belajar, memanajemen waktu dan sebagainya. Kalau misalnya di ekstensi itu di bulan Juli, berarti di bulan Juni. Dan kalau pengalamanku minimal kita harus memiliki waktu sekitar 3 minggu kurang lebih. Kalau 2 minggu itu sangat mepet sekali dan tidak akan maksimal hasilnya. Nah, oleh karena itu, seperti yang kujelaskan, karena Universitas Indonesia ini adalah salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan mungkin sudah kita jelaskan di bagian pertama tadi bahwasanya Universitas Indonesia itu berdasarkan beberapa lembaga survei itu peringkat pertama di Indonesia, maka jangan heran kalau banyak sekali yang ingin masuk ke Universitas Indonesia, orang-orang yang berprestasi dan bersemangat untuk mengejar impiannya. Ada ribuan bahkan puluhan ribu orang, maka kita perlu untuk betul-betul menyiapkan tips dan strategi. Nah, di bagian kedua ini aku akan lebih spesifik menjelaskannya. Mungkin kita langsung saja ya. Tips yang pertama adalah kita harus pantengin atau kunjungi situs daripada informasi tentang SIMAK UI itu sendiri. Di mana itu? Yaitu ada 2 situs. Yang pertama, mungkin aku tulis di bawah ini ya, yaitu penerimaan.ui.ac.id. Dan situs yang kedua adalah SIMAK itu sendiri, simak.ui.ac.id. Nah, di 2 situs itu kita akan mendapatkan banyak informasi tentang SIMAK UI, baik itu biasanya jadwal pendaftaran, jadwal seleksinya, kemudian jadwal hasil pengumumannya, kemudian berapa biaya pendaftarannya, kemudian bagaimana metode seleksi yang digunakan. Kalau tahun kemarin kan sama tahun 2020 ya kalau tidak salah itu via online. Jadi kita seleksinya tes SIMAK UI-nya dengan cara online. Kemudian kalau sebelumnya itu dengan cara langsung ke lokasi yang sudah ditentukan, kita tes tertulis. Mungkin seperti kita ujian nasional, teman-teman yang pernah SMA dulu ujian nasional. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita dapat informasi apa saja berkas-berkas yang perlu kita lengkapi, misalnya upload KTP, upload ijazah, scan transkrip nilai, kemudian bagi yang aku ekstensi ya itu juga walaupun tidak wajib, kemarin itu juga disuruh upload hasil kalau pernah ikut tes TPA yang terakhir berapa skornya, kemudian skor TOEFL terakhir. Nah, kalau di pasca sarjana itu skor TOEFL-nya itu minimal 500 kalau aku tidak salah ya, kalau aku tanya seniorku. Nah, kalau di ekstensi juga kita diminta kemarin itu ada surat keterangan telah bekerja selama 2 tahun sesuai dengan profesi yang kita tuju. Kalau di fakultasku ya, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Nah, bisa juga nanti kalau S2 atau pasca sarjana itu ada juga metode seleksinya itu dengan tes wawancara. Jadi selain tes tertulis, tes kompetensi akademik dan juga bahasa Inggris, itu ada tes wawancara. Oh ya, jadi SIMAK UI itu nanti aku jelaskan sedikit ya, nanti soalnya itu kalau yang seleksinya itu yang tertulisnya atau yang via online itu adalah tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Nah, dari tergantung fakultas nanti kalau sama prodinya, kalau sarjana tadi kan pasca sarjana tadi ada lagi tambahan tes wawancara, ada juga yang juga kita menyiapkan kurikulum kita ya, tergantung dari fakultas ataupun program studinya. Nah, jadi kita kalau kita kunjungi 2 situs tadi, kita banyak dapat informasinya juga. Jadi itu menurutku adalah langkah pertama yang wajib kita lakukan, tips pertama yang ingin kuberikan rahasia tipsnya itu kepada teman-teman sekalian. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus bertanya kepada senior kita atau teman kita yang pernah ikut atau mengikuti SIMAK UI itu sendiri, baik yang lulus atau yang belum lulus. Karena bagaimanapun juga pengalaman adalah guru yang terbaik. Experience is the best teacher. Jadi kalau kita bertanya dengan orang yang pernah mengalami, yang pernah merasakan bagaimana atmosfer pertempuran SIMAK UI itu sendiri, perjuangannya seperti apa, itu lebih bagus, lebih maksimal. Nanti kita akan
berusaha dan juga untuk mengadopsi bagaimana tips-tipsnya. Kalau aku kemarin itu betul-betul kutanyakan dari yang angkatan 5 tahun sebelumnya, kemudian kutanyakan juga senior-seniorku baik yang di tempatku bekerja ataupun yang di luar yang sesama juga perawat, atau aku cari sendiri di Instagram ataupun di media-media sosial orang-orang sedang studi UI yang pernah merasakan bagaimana atmosfer perjuangan untuk lulus SIM UI itu sendiri. Nah itu ya rahasia tips yang kedua ya. Kemudian rahasia tips yang ketiga agar kita bisa lulus SIM UI dengan maksimal adalah kita harus mengerahkan semua sumber daya yang kita punya. Contohnya ya, kita bisa lihat video-video tentang bagaimana tips-tips dan trik lulus SIM UI seperti yang sekarang aku sampaikan ini ya. Jadi banyak kan sudah video-videonya, cari yang kalau teman-teman ekstensi cari yang ekstensi, kalau yang pasca sarjana cari yang pasca sarjana, atau nggak apa-apa kalau lihat video yang untuk yang SIM UI secara umum ada kan agar reguler, vokasi dan sebagainya. Nah itu ya, kemudian kita bisa juga cari di internet, di blog-blog bagaimana pengalaman orang-orang yang pernah ikut di lulus SIM UI, bagaimana catatan-catatan hariannya mungkin di blog itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa, kalau aku ya ini contohnya, kita bisa memesan buku-buku tentang pembahasan soal-soal SIM UI atau juga buku-buku materinya. Itu sekarang kan banyak ya penjualan situs jual beli online. Nah seperti, mohon maaf ya aku kesebut namanya aja, Shopee, kemudian Tokopedia, kemudian Bukalapak, Azad dan sebagainya. Kalau ini aku contohkan ya, kalau aku beli kemarin tuh ada beberapa buku yang kayak gini lah. Nah SIM UI ini yang ngeluarin Primagama, tapi aku beli di toko jual beli online, di situs jual beli online. Jadi tapi ini aku kemarin belinya itu ketukar yang SIM UI reguler. Jadi masih ada kemampuan dasar, potensi akademik dan IPA, dan kemampuan IPA dan IPS. Tapi gak apa-apa, kalau aku orangnya sih tadi kita mengarahkan semua kemampuan kita cari buku-buku apa saja yang berkaitan SIM UI. Kemudian ada juga soal-soal seperti ini. Ini buku-buku soal latihan SIM UI pas sarjana, ini aku juga beli di situs jual beli online. Nah kemudian ada juga kalau untuk TPA-nya aku beli yang buku, kalau aku sebut buku warnanya hitam ya. Ini ada TPA, potensi akademik seperti ini. Lulus UI pasti bisa. Ini yang ngeluarin nanti adalah apa ya? BMUI, nanti aku jelasin lagi untuk BMUI itu apa. Nah kalau bahasa Inggrisnya juga ada dari TPA-nya. Nah kalau untuk bahasa Inggrisnya aku lagi ada tambahan juga bukunya yang aku beli di jual beli online. Itu ada TOEFL Clips TOEFL Preparation Guide. Nah ada 2, dan Longman. Jadi kalau untuk soal bahasa Inggris SIM UI itu, kalau menurut pengalamanku itu sama seperti soal-soal di TOEFL. Makanya kita diminta untuk mengumpulkan upload scan skor TOEFL terakhir kita selama 6 bulan, kalau tidak salah ya 6 bulan atau 3 bulan ya. Nah untuk TOEFL itu yang paling akurat menurutku, sesuai dengan ku baca di mana-mana juga, ini ada Longman dan Clips ini. Dan setelah ku pelajari selama 3 minggu itu, ternyata memang akurat, hampir sesuai dengan apa yang keluar di SIM UI itu sendiri, ekstensi. Ada lagi satu buku ya, ini aku bukan beli tapi dikasih kopiannya sama guruku waktu SMA. Jadi Ibu Ruspiati nama beliau. Aku terima kasih banget sama ibu itu. Jadi ini buku ini memuat soal-soal matematika dan rumus-rumus cepatnya, simpelnya, cara praktisnya. Dan ini berjasa sekali. Jadi aku waktu SMA itu ikut juga ujian SMPTN tadi yang tertulisnya, dan aku lulus sebenarnya juga. Dan di mana-mana jika aku ikut tes
Seperti dulu tuh aku kan ikut tes Poltekkes di Akademi Keperawatan Poltekkes, itu aku lulus juga. Dan ini buku yang sangat berjasa sekali karena memuat cara-cara praktis untuk matematika. Nah, selain dibeli buku-buku dijual beli untuk situs jual beli online tadi, aku juga mempersiapkan misalnya nih papan tulis putih ini nanti. Jadi aku belajar, aku kan seorang perawat nih di lapangan, jadi waktuku untuk belajar sangat sempit, makanya aku gunakan semua hal termasuk whiteboard ini. Kemudian juga buku saku yang seperti ini, saku kecil ini, ada rumus-rumusnya aku tulis di sini. Jadi ketika aku bekerja shift dinas, shift pagi, siang, dan malam, apalagi malam tuh terasa sekali waktunya kita sangat padat, jadi terpakai sekali sama seperti ini. Bahkan di handphone pun ini ku pasang kayak gini wallpapernya. Nah, wallpapernya itu yang rumus-rumus silogisme, jadi rumus-rumus yang keluar di silogisme. Jadi sampai seperti itu aku pasang di handphone. Jadi ketika aku buka handphone, apalagi kita sekarang zamannya sering berinteraksi dengan media sosial, dengan handphone, dengan Android, langsung ku baca, jadi terbaca langsung di wallpapernya itu. Nah, sampai seperti itu. Jadi misalnya aku dinas malam kan, aku lagi jaga, apalagi ketika aku mau tes itu sekitar bulan Juli, berarti aku belajar bulan Juni tahun 2021 itu lagi naik-naiknya tuh angka pandemi COVID-19 varian Delta kalau nggak salah. Jadi pasien itu banyak membludak. Jadi aku itu harus betul-betul memanajemen caraku belajar dengan semua sumber daya yang aku punya. Ya tadi salah satunya dengan membuat wallpaper di handphone, di Androidku, di smartphoneku, sehingga aku bisa terbaca dengan pembahasan rumus-rumus daripada soal-soal yang akan keluar di simak itu sendiri. Kemudian rahasia tips yang keempat adalah kita harus betul-betul memanajemen waktu dengan efektif dan efisien maksimal. Kenapa seperti itu? Karena pengalamanku, apalagi kita yang sudah bekerja ini, dan mungkin yang sudah berumah tangga, itu waktu kita belajar itu tidak sama seperti kita waktu sekolah menengah ke atas, atau ketika kita masih belum berkeluarga, ketika kita masih belum bekerja tetap. Nah, jadi kalau pengalamanku 3 minggu belajar itu, aku betul-betul memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau aku pribadi ya, membuat waktu itu dalam 24 jam itu minimal aku belajar 3 jam untuk belajar persiapan SIMAK UI itu sendiri, seleksi SIMAK UI itu sendiri. Jadi 3 jam itu tidak harus 3 jam berkelanjutan, jadi langsung 3 jam. Jadi bisanya 1 jam di pagi hari, 1 jam di siang hari atau sore, 1 jam di malam hari atau waktu subuh atau waktu tengah malam. Nah, jadi kalau kita betul-betul konsisten 3 jam itu, atau minimal kalau nggak bisa 3 jam, 2 jam saja deh. Nah, kalau kita betul-betul konsisten dan bisa memanajemen itu, betul-betul kita jangan buka media sosial dulu, jangan main game dulu, kita betul-betul belajar pembahasan dan contoh soal, kemudian mungkin bisa juga melihat video-video di YouTube tata cara bagaimana menjawab soal SIMAK UI ataupun rumus-rumus yang lain. Insya Allah kita akan maksimal. Jadi yang tadi 3 jam atau 2 jam itu, kalau aku sih nyarin 3 jam ya. Itu juga tidak harus 1 jam, tapi bisa juga 15 menit. Jadi kita bagi, yang penting menurutku, pengalamanku minimal 3 jam dalam sehari kita harus belajar. Betul-betul belajar tanpa ada gangguan yang lain. Seperti itu. Kemudian lanjut ke rahasia tips yang kelima adalah kita harus betul-betul konsisten untuk belajar contoh-contoh soal. Nah, di SIMAK UI sedikit ku beritahu dulu, sedikit ku informasikan bahwasanya soal-soal di SIMAK UI itu adalah yang ada terbagi 2, yaitu tes potensi akademik dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau tes potensi akademik itu sendiri itu terdiri dari kemampuan verbal, kemudian kemampuan kuantitatif, kemudian kemampuan logika. Kalau verbal itu kita seperti pemahaman wacana, ada beberapa paragraf nanti kita ditanyain misalnya topiknya apa, di pokoknya apa, kemudian di
kemampuan kuantitatif itu ini agak susah juga. Kita banyak hitungan, banyak rumus-rumus yang harus kita hafal. Kita pahami, bukan dihafal, kita pahami. Misalnya tentang aritmatika sosial, kemudian bangun ruang, geometri, kemudian deret, barisan, kecepatan juga, masalah soal-soal tentang kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian kalau logika itu ada silogisme dan penalaran analitik. Misalnya kita memprediksi misalnya hari si A si B dapat giliran hari apa, dan ada misalnya si A si B juga siapa yang di sampingnya itu masuk juga. Silogisme kan sudah kita lihat tadi rumus-rumusnya, P maka Q misalnya. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ikut tes CPNS itu mirip-mirip, tapi kalau di SIMAK UI itu menurutku ya itu 4-5 kali lebih susah dan lebih harus teliti dibanding tes CPNS. Waktu aku tes CPNS ya, pengalamanku juga waktu tes CPNS tahun 2014. Atau bagi yang pernah ikut tes tryout TPA yang diadakan oleh Koperasi Oto Bappenas itu mirip sekali juga, tapi menurutku ya SIMAK itu 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih susah lagi daripada tes TPA itu dari Oto Bappenas itu, kalau pengalamanku ya. Kemudian untuk yang kedua itu bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris tadi sama seperti yang aku katakan tadi, TOEFL tadi. Yang tadi ku perlihatkan kan bukunya untuk TOEFL itu ada Cliff dan Longman. Nah, soalnya itu tidak jauh tentang structure, kemudian written expression. Jadi nanti kita dikasih sebuah kalimat, nanti ada di underline-nya 1, 2, 3, 4 atau ABCD. Itu kita disuruh memilih yang mana yang salah and correct structure atau ya structure-nya atau grammar-nya. Nah, itu yang mana yang salah. Jadi kita pilih, atau misalnya ada paragraf sekian ada titik-titiknya, kita disuruh melengkapinya. Kemudian ada juga soal tentang vocabulary, kita mencari kata yang paling mirip dengan kata yang mungkin di underline di paragraf nanti atau artikel. Kemudian ada juga reading comprehension. Nah, ini agak melelahkan juga. Jadi ada panjang, bahan bacaan panjang, teks panjang, dan itu adalah ilmiah, scientific writing. Jadi scientific paragraph. Jadi bahasa-bahasa ilmiah yang agak susah tuh, panjang. Ini menguras tenaga sekali. Nah, nanti kita mungkin di videoku selanjutnya di part-part selanjutnya aku akan lebih detail lagi menjelaskan tentang bagaimana kisi-kisi soalnya, bagaimana bentuk soalnya, cara menjawabnya, manajemen waktunya. Tapi ini ku jelaskan sedikit lagi bahwasanya di TPA SIMAK UI yang soal untuk TPA itu kalau kita benar itu kita dapat poin 4, skor 4, kalau kita salah minus 1, kalau tidak menjawab 0, dan kalau bahasa Inggris atau English itu kalau kita benar 1 maka kalau salah ataupun tidak menjawab itu 0. Jadi tidak ada pengurangan nilai. Nah, kalau di bahasa Inggris itu intinya tidak ada pengurangan nilai. Kalau di TPA itu ada pengurangan nilai. Jadi itu tadi untungnya kalau bahasa Inggris meskipun panjang tapi tidak ada pengurangan nilai. Tapi kalau di TPA meskipun pendek tapi juga menguras juga tenaga pemikiran dan ketelitian kita, dan hati-hati ada pengurangan nilai. Nah, jadi tips tadi yang selanjutnya tadi adalah mengerjakan banyak-banyak latihan soal. Nah, kalau teman-teman misalnya ada kesempatan, ada waktu, kayak kemarin alhamdulillah walaupun cuma belajar 3 minggu, aku ada waktu untuk ikut tes online yang TPA yang diadakan oleh Oto Bappenas, karena memang diminta kan tadi walaupun tidak wajib. Dan alhamdulillah skorku itu sekitar 530,5. Dan juga kalau ada waktu juga ikut juga tes TOEFL. Karena aku kemarin 2021 itu adalah masih pandemik, apalagi puncak-puncaknya varian Delta, itu diadakan secara online. Jadi yang mengadakan lembaga bahasa UI. Jadi alhamdulillah skor TOEFL ITP ku yang online, via online itu atau daring itu tesnya itu skorku 427. Ya, walaupun tidak mencapai 500, tapi alhamdulillah karena memang ekstensi tidak ada batasan nilai atau ambang. Nah, tips selanjutnya atau tips yang berapa ya? Yang keenam itu walaupun misalnya kita sudah tadi
beli buku, kemudian manajemen waktu, tanya senior, kemudian kita juga latihan soal, ikut tes-tes via online ataupun secara luring untuk TPA dan TOEFL-nya. Nah, kalau saranku sih, menurut pengalamanku, itu ada langkah baiknya dan mungkin yang terbaik ya adalah kita ikut bimbel atau bimbingan belajar. Karena dengan kita ikut bimbingan belajar, kita lebih terarah, ada mentor yang mengarahkan kita, membimbing kita, dan ada juga kita di lingkungan teman-teman seperjuangan yang ikut bimbel itu. Jadi kita lebih termotivasi dan semangat dan lebih terorganisir untuk belajar. Nah, bimbel yang kusarankan dan menurut pengalaman pribadiku ya, bukan berarti aku menomorduakan bimbel yang lain, tapi yang karena aku mengalami sendiri, merasakan sendiri, yang aku rekomendasikan sekali adalah teman-teman ikut di bimbel di BMUI. Nah, tadi ada bukunya kan, bimbel masuk Universitas Indonesia. Nah, di BMUI itu kelebihannya teman-teman sekalian nanti bisa dapat mentor yang betul-betul membimbing kita, yang sangat berpengalaman, karena BMUI sudah bertahun-tahun berpengalaman meluluskan alumni-alumni di bimbelnya, dan banyak yang sudah sukses lulus SIMAK UI. Kemudian kita juga nanti ada WhatsApp group dengan teman-teman yang sama-sama ikut bimbel. Kemudian juga yang aku rasakan ya, soal-soal yang ada tryoutnya juga di bimbel itu, dan soal-soalnya itu sangat akurat dengan soal-soal yang akan keluar di SIMAK UI pada hari H. Jadi aku merasakan sendiri teman-teman sekalian. Misalnya nih soal, kalau aku kemarin tuh, kalau yang paling aku ingat tuh tentang kecepatan. Jadi kalau di BMUI kan kita ada tryout, ada 2 kali tryout kemarin tuh. Nah, ketika di SIMAK UI soalnya tuh mirip sekali, hanya mengganti mengganti angkanya saja. Termasuk juga soal tentang deret kemarin tuh mirip juga, pola soalnya seperti itu. Dan yang lain-lain sama juga, tentang analitik, silogisme, dan juga bahasa Inggris juga lumayan banyak aku dapat ilmu bagaimana menjawab reading comprehension yang panjang-panjang, paragraf dan sebagainya. Jadi di bimbel BMU itu luar biasa menurutku. Apalagi kita bisa konsultasi, bisa japri WA secara pribadi mentornya untuk bertanya tentang pembahasan soal, bagaimana cara mengajar soalnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin ikut bimbel BMU itu, di sini sudah aku tuliskan atau di bawah ini alamatnya, atau di kolom deskripsi teman-teman bisa nanti lihat Instagramnya BMUI atau kontaknya, itu aku tuliskan di kolom deskripsi atau yang tertulis di sini di samping atau di bawah ini. Jadi teman-teman nanti bagi yang tertarik bisa langsung hubungi kontak personnya. Jadi dengan kita ikut bimbel itu, insya Allah kita akan lebih maksimal dan belajar lebih terarah, terorganisir, dan efisien dan efektif teman-teman sekalian. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah kita bisa mengecek daya saing, daya tampung, atau keketatan fakultas atau program studi yang ingin kita masuki. Jadi kalau teman-teman sekalian, kalau aku di Fakultas Ilmu Keperawatan itu kan lumayan juga sih untuk yang saingannya lumayan besar. Termasuk juga fakultas-fakultas lain, fakultas favorit misalnya di psikologi itu 1 banding berapa, 1 banding 200. Jadi kita sendiri harus menghadapi berapa ratus orang atau berapa ribu orang. Nah, untuk mengetahui keketatan itu bisa teman-teman sekalian bertanya ke senior, bertanya ke teman-teman yang sudah lulus di UI atau yang sedang studi di UI, atau bisa juga cek di website di SIMAK UI ini. Di bawah ini aku tuliskan juga untuk websitenya, untuk mengecek keketatan di beberapa tahun terakhir fakultas ataupun program studi yang kita inginkan. Nah, tadi tips ke-7. Kemudian tips ke-8 atau menurutku rahasia tips yang terakhir untuk bagian kedua ini adalah sekali lagi teman-teman sekalian, kita tetap harus menyerahkan diri kepada Allah, kepada Tuhan, kemudian pantang menyerah, kemudian kita juga harus tetap sangka baik kepada Allah, husnuzon kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita harus tetap husnuzon,
agar pola pikir kita jadi positive thinking, agar kita tetap optimis dan bersemangat teman-teman sekalian. Nah, satu lagi guys, ini tips rahasia tips lulus SIMAK UI. Aku pasang rumus-rumus matematika yang TPA, kemudian rumus-rumus pola bahasa Inggris, TOEFL di dinding kamar tempat tidur. Nah, jadi pas aku misalnya bangun tidur atau mau tidur langsung dibaca, selalu dibaca. Jadi kita efektif dan efisien untuk belajarnya kurang dari 3 minggu. Nah, bisa dicontoh aja guys. Sama aku tulis juga doa-doa di kertas karton yang aku tempel di dinding ini. Guys, ini salah satu rahasia tipsku untuk lulus SIMAK UI, 1 kali tes dan belajar kurang dari 3 minggu. Oke guys, demikianlah video kali ini tentang sharing pengalamanku tentang rahasia tips sukses lulus SIMAK UI ekstensi dan pasca sarjana pada bagian yang pertama atau part pertama. Insya Allah di part selanjutnya, part kedua, ketiga, dan seterusnya kita akan semakin intens, fokus, dan komprehensif membahas tentang pembahasan soal-soal SIMAK UI ekstensi dan pasca sarjana, bagaimana pola soalnya, bagaimana rumus-rumus yang sering keluar, bagaimana manajemen waktunya, dan sebagainya. Dan juga mungkin aku akan sharing pengalamanku sebagai seorang ASN atau PNS yang sukses untuk mendapatkan beasiswa kuliah tugas belajar. Ini bagi teman-teman yang juga ASN atau PNS ya. Nanti aku akan sharing lagi tentang pengalamanku yang seperti aku sebutkan sebelumnya, sampai menulis surat kepada presiden, kepada para menteri, kepada duta-duta besar di negara lain untuk bisa mendapatkan beasiswa sebagai seorang PNS ataupun ASN itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih jauh lagi berkonsultasi ataupun sharing kepadaku terkait dengan pengalamannya ataupun juga tentang keingintahuannya bagaimana menghadapi SIMAK UI ekstensi di pasca sarjana itu sendiri, silahkan nanti tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi aku di Instagramku di azhar_lesa_afisa.shop. Jadi di sini sudah aku tulis juga, dan juga atau di Facebook di Azhar Bashir Al-Alabi. Nah, ditulis sini ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang merasa apakah video ini bermanfaat, kemudian ingin semakin saling berbagi dan sharing, silakan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, kemudian like, subscribe, comment, and share video ini agar kita semakin berbagi kepada semua orang, terutama kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada teman-teman kita dan juga teman-teman seperjuangan kita, agar tidak hanya kita saja yang sukses, tapi juga kita berbagi kebaikan kesuksesan kepada orang sekitar kita yang insya Allah akan juga kembali kepada kita kesuksesan dan kebaikan itu sendiri. Demikian dari aku, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkah.